Halo pemirsa, polisi menyebut sudah mengantongi identitas pelaku penembakan di exit tol Bintaro. Sementara Menteri Agama menyatakan ibadah umroh bisa dilakukan mulai Desember ini. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajat Ratma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, 1 dari 2 korban penembakan di pintu tol Bintaro meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku penembakan hingga kini masih misterius. 1 dari 2 korban penembakan orang tak dikenal di pintu keluar tol Bintaro meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal dunia akibat menderita luka tembak. Jenazah korban telah dibawa pihak keluarga. Sedangkan 1 korban penembakan lainnya masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Peristiwa penembakan terjadi Jumat malam 26 November 2021. 2 pengendara mobil yang melintas di tol Jor, tepatnya di pintu keluar tol Bintaro, menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal. Hingga saat ini pelaku penembakan masih misterius. Satu korban penembakan di Bintaro masih menjalani perawatan, saat ini ditangani oleh tim dokter khusus spesialis bedah. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kombes Pol Yayok Witarto mengatakan 1 korban yang masih dirawat saat ini dalam penanganan tim dokter spesialis. Terkait dengan luka yang didalami tidak dapat dirinci secara jelas, namun korban disebutkan sudah menjalani tindakan operasi di bagian perut. Jadi saat ini masih dirawat 1 orang ya. Kemarin sudah dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah digestif ya. Saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Masih terus diobservasi ketat untuk perawatannya. Kenapa? Di bagian apa untuk luka sekitar mana? Mohon maaf untuk tentang kondisi luka dan seterusnya mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas saat ini yang bersangkutan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Sempat dirawat, kita sudah berupaya maksimal tapi tidak bisa diselamatkan. Seperti itu. Ya, sudah dilakukan tindakan operasi. Sudah dilakukan tindakan operasi. Operasi apa dok? Ya, operasi di daerah. Kasus penembakan orang tidak dikenal dengan korban 2 orang pengendara di exit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan hingga kini masih didalami Polda Metro Jaya. Dari hasil interogasi dan hasil olah TKP ulang yang dilakukan polisi didapat informasi bahwa dugaan terjadi penembakan di exit tol Bintaro masuk wilayah Pesanggerahan. Kedua korban diduga tertembak di bagian perut. 2 korban dirawat di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, namun 1 korban nyawanya tidak tertolong. Polisi menyebut sudah mengantongi identitas pelaku penembakan di exit tol Bintaro. Kepolisian sudah menerima informasi serta menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti. Jadi rekan sekalian, jadi memang benar ya 1 korban meninggal dunia ya. Ya, kemudian kasus ini masih dalam penyelidikan ya Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya ya. Jadi kami belum bisa sampaikan untuk lebih jauhnya karena tim masih bergerak di lapangan ya untuk mencari bukti-bukti yang lain, apa motif dan sebagainya ya, begitu ya, makasih. Nah. Pemirsa, kasus penembakan yang menewaskan 1 korban di exit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan masih dalam penyelidikan polisi. Ya, apakah polisi sudah menemukan titik terang soal pelaku? Sudah ada Bunga Cingka di Mapolda Metro Jaya. Bunga, apa informasi terbaru dari penyidikan polisi atas kasus penembakan orang tak dikenal di Bintaro? Ya, April dan juga Ajat, hingga saat ini memang kasus dari penembakan yang terjadi di pintu tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan masih ditangani oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai motif dan juga pelaku yang terungkap, pelaku penembakan dari misterius tersebut. Namun hingga saat ini Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tim di lapangan masih bergerak untuk mencari informasi dan juga mencari barang bukti lainnya. April.
Baik, Bunga. Kabarnya polisi sudah mengamankan CCTV dan mengetahui plat nomor dari pelaku. Apa yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan titik terang dari pelaku penembakan itu? Ya betul Ajat, memang saat ini pihak kepolisian telah mengantongi beberapa informasi, salah satunya adalah rekaman CCTV dan juga identitas dari kendaraan pelaku ini sudah diketahui, namun pelaku hingga saat ini belum diketahui atau pihak kepolisian masih enggan menyatakan siapa pelakunya. Namun dari istri salah satu korban yang telah dihubungi, beliau menyatakan bahwa suaminya ini tidak memiliki musuh di kantornya atau di tempat bekerjanya, malah selalu berjuang untuk dapat memenuhi hak-hak dari karyawannya. Jadi pelakunya ini masih belum ada titik terang, masih abu-abu. Seperti itu aja. Iya, Bunga, lalu seperti apa atau bagaimana dengan korban meninggal? Iya, salah satu korban yang dirawat di RS Polri meninggal dunia dan telah dijemput oleh pihak keluarganya dan rencananya akan dimakamkan di Sumatera Barat di tempat kelahirannya. Namun pihak dari dokter sendiri ini sudah menyatakan sudah berusaha dengan keras untuk menyelamatkan nyawa korban, namun tidak dapat terselamatkan karena adanya luka tembak yang begitu parah di bagian perut. April. Baik, Bunga, ini untuk identitas dari para korban sendiri, apakah sudah ada informasi lanjutan berkaitan dengan dua korban, yang satu meninggal dan yang satu masih dirawat? Mungkin bisa diceritakan siapa sebetulnya mereka? Hingga saat ini karena proses masih berjalan, masih dalam penyelidikan kepolisian, pihak kepolisian pun masih enggan untuk memberikan beberapa informasi. Salah satunya adalah identitas secara lengkap korban dan juga identitas dari pelaku ini masih enggan untuk diceritakan kepada awak media. Seperti itu, Ajat. Ya, Bunga, dari pengumpulan bukti-bukti yang sudah dihimpun oleh pihak kepolisian serta juga ada informasi dari berbagai saksi, sebenarnya seperti apa sih, Bunga, kronologi awal dan lengkapnya dari peristiwa ini? Berdasarkan kesaksian dari warga yang berada di lokasi kejadian, mereka sempat mendengarkan dua kali suara tembakan. Itu terjadi antara Jumat malam menjelang Sabtu dini hari. Itu sudah terjadi adanya suara tembakan. Namun ada beberapa warga yang berspekulasi bahwa suara meledak tersebut adalah ban. Namun beberapa warga lainnya mengaku bahwa mereka yakin suara tembakan itu adalah suara tembakan yang berasal dari senjata api. Namun setelah itu tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dan juga terdengar adanya suara ambulans. Maka dari situ warga baru mengetahui adanya penembakan di sekitar kejadian. April. Baik, Bunga, apakah pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk kasus ini? Kabarnya pihak kepolisian telah melakukan olah TKP pada 1 hari setelah kejadian. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan dari situ terkumpullah beberapa barang bukti seperti tadi rekaman CCTV dan juga identitas dari plat nomor dari pelaku sudah dikantongi. Namun hingga saat ini belum ada langkah yang selanjutnya diambil oleh pihak kepolisian, ini masih abu-abu seperti itu aja. Baik, adanya korban yang sudah meninggal dan juga yang masih dirawat begitu. Apakah ada agenda untuk mengotopsi korban yang sudah meninggal dan mengetahui apa peluru yang dipakai dan dari mana ini berasal, Bunga? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, pihak jenazah yang telah meninggal dunia ini sudah dijemput oleh keluarganya. Namun untuk otopsi ataupun dan lain sebagainya ini belum ada informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit maupun dari pihak kepolisian. April. Baik, Bunga, terakhir ini terkait dengan korban yang masih dirawat, apakah sudah bisa dimintai keterangan yang bersangkutan setelah menjalani operasi? Hingga saat ini pihak dari awak media pun belum diperbolehkan untuk melihat ataupun masuk ke dalam rumah sakit Polri karena masih dalam perawatan insentif. Maka dari itu belum diizinkan untuk mendapatkan informasi secara lebih lanjut. Bahkan dari pihak kepolisian pun hingga saat ini belum menanyai korban. Baik, terima kasih Bunga Cingka melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC.